Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Kiranya Bapak Ibu saudara semua terus tangguh dalam Tuhan. Hari ini mari kita akan merenungkan dari kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 14 dengan satu tema 2 warga negara. Sebagai warga negara tentunya kita berusaha untuk hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh negara di mana kita tinggal. Dan kitab Roma mengajarkan kita beberapa hal yang sangat istimewa. Bagaimana kita hidup sebagai warga negara di dunia ini dan juga menantikan warga negara kita di surga. Ya, jadi itu sebabnya kita belajar tentang bagaimana kita menjadi orang-orang percaya 2 warga negara. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 saya bacakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu Saudara, kita belajar ya, Paulus mengajak jemaat yang ada di Roma untuk tunduk kepada pemerintah. Kenapa? Karena otoritas seorang pemerintah itu dari Allah. Jadi ketika seseorang menghormati pemerintah sebagai warga negara, ya itu adalah bagian kita juga menghormati Allah ya yang memberi otoritas. Jadi mari kita belajar ya. Pada waktu itu jemaat-jemaat yang ada di Roma hidup di bawah Kaisar Nero ya, pemerintah yang waktu itu kelak akan menganiaya orang Kristen. Jadi Paulus bukan kemudian mengatakan bahwa pemerintah itu selalu benar ya, tapi dia mengatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh seorang pemerintah itu asalnya dari Allah. Dan itu sebabnya sebagai warga negara Roma waktu itu ya, jemaat dipanggil untuk tertib, bertanggung jawab. Dan itu adalah kesaksian iman dari orang-orang yang mengatakan mereka percaya kepada Tuhan. Jadi prinsipnya adalah kita belajar untuk taat kepada otoritas pemerintah, menghormati mereka. Meskipun taat kepada Allah tentunya lebih utama daripada taat kepada manusia. Nah, mari kita ingat sekarang ya, kita adalah warga negara Indonesia. Mungkin ada banyak hal yang kita dengar, ada hal-hal yang kita lihat hari-hari ini ya terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin di tatanan pemerintah. Nah, tugas kita bukan menjadi warga negara yang kemudian ya melakukan hal-hal yang melawan pemerintah, tapi justru tugas kita adalah mendoakan mereka supaya kuasa Tuhan ya, kemurahan Tuhan ya akan terus ada di dalam pemimpin-pemimpin negara kita. Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan, memberikan mereka roh takut akan Tuhan. Jadi mari kita belajar ya untuk takluk kepada pemerintah, itu artinya kita menghormati mereka, mendoakan mereka. Bahkan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara, mari lakukan itu dengan baik. Ya, ketika kita membayar pajak, kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada di negara kita jadi warga negara yang baik. Kemudian ada ayat 8 sampai 10, Paulus menjelaskan kepada kita bagian yang lain yang kita harus lakukan sebagai warga negara di dunia ini.
Ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus sengaja memakai kata hutang, yang sama seperti tadi kata kita baca di ayat-ayat awal ya, tentang soal pajak. Jadi artinya kasih itu sesuatu kewajiban yang akan terus kita kerjakan, karena kita tidak kemudian mengatakan saya mengasihi satu kali cukup. Kasih itu akan jadi satu hutang yang harus terus kita bayarkan, harus terus untuk kita berikan. Jadi ketika kita misalnya sudah berbuat kasih, ya kita jangan kemudian berpikir, oh saya sudah membantu seseorang sekali cukup. Kasih itu akan menjadi sebuah hutang yang harus kita terus penuhi, yang harus kita bayar ya. Jadi kasih akan menuntut kita untuk berikan kasih. Besok berikan kasih lagi, besoknya lagi tetap berikan kasih. Nah, kasih itu bentuknya macam-macam. Ya, baik memberi semangat, memberikan dorongan, bahkan mungkin kalau kita memiliki sesuatu kita bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi catatan Paulus yang sangat istimewa, sebagai warga negara di dunia ini, kita juga punya kewarganegaraan surgawi. Jadi kasih dari Allah itu harus kita pancarkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, ayat 11 sampai 14 tercatat demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi hari ini kita juga belajar. Paulus juga mengajak jemaat bangun dari tidur, menanggalkan perbuatan gelap, lalu mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bangun dari tidur dan mengenakan terang itu gambaran malam dan siang ya. Ada perbuatan yang biasanya orang lakukan dalam gelap, artinya sembunyi-sembunyi, berpikir itu tidak kelihatan, orang tidak mengetahui. Nah, Paulus mengingatkan hari sudah dekat saatnya hidup dalam terang, bukan lagi dalam kegelapan yang biasa kita sembunyikan. Jadi Paulus mengajak kita, kalau kita jadi warga negara kerajaan surga, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk warga kerajaan surga, itu bahkan harus nampak dalam kehidupan kita sebagai warga negara di dunia ini. Kita tidak bisa beranggapan bahwa ya nanti sajalah saya berbuat baik, nanti kalau sudah di surga. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan, warga negara surgawi yang bahkan sudah terlihat dari sikap kita waktu kita menjadi warga negara di dunia ini. Jadi mari kita belajar dengan baik menjadi anak-anak Tuhan dalam kewarganegaraan kita. Jadilah warga negara yang baik. Kita warga negara Indonesia yang tetap berani tapi jujur, menghormati pemerintah. Ya, meskipun kita juga itu tidak berarti kita diam saja ketika ada yang salah. Ya, terus mari doakan pemerintah negara kita. Kemudian kita juga belajar sebagai warga negara surgawi, kita pun hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih. Ingatlah, kasih itu sifatnya seperti hutang. Tidak cukup kita kemudian melakukan kasih satu kali atau satu hari. Setiap hari adalah bagian kita berhutang untuk membagikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dan sebagai warga negara surgawi yang tinggal di dunia ini, firman Allah mengajakkan kepada kita, jangan menyembunyikan sesuatu dalam gelap. Jadilah anak-anak terang
yang apapun kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kemudian menunjukkan integritas kita. Kita di rumah, kita di tempat kerja, kita dimanapun, kita menjadi orang-orang yang jujur, yang terbuka, yang orang bisa lihat. Sehingga orang bisa melihat bagaimana hidup kita. Mengapa ya dia itu berbeda ya, anak-anak Tuhan itu berbeda. Karena sebenarnya kita juga warga negara kerajaan surga. Kita itu hidup karena identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan sudah mati di kayu salib, menebus saya, menebus Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bukan hanya warga negara Indonesia, kita warga negara surga. Jadi meskipun kita masih di dunia, tapi kita punya janji kita akan jadi warga negara kerajaan surga. Pesan dari Paulus adalah kenakanlah Kristus. Sehingga meskipun kita masih di dunia, kita dapat menunjukkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Sambil kita menunggu saatnya kita menjadi warga negara kerajaan surga. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini membawa kita sungguh-sungguh bersyukur untuk kewarganegaraan kita dan mengerjakan hal-hal yang terbaik untuk menjadi umat-umat Tuhan yang menang, yang tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan didoakan untuk pokok doa tertentu, silakan menghubungi 0813 2742 0088. Pada nomor yang sama, Bapak Ibu bisa juga menceritakan kesaksian, mukjizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga. Kami berterima kasih untuk setiap kesaksian yang diberikan, bagaimana ketika Bapak Ibu berdoa dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan. Kiranya kesaksian-kesaksian itu juga dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa di dalam Kristus kami bukan hanya menjadi warga negara di dunia ini, tapi kami menjadi warga negara surgawi. Terima kasih untuk petunjuk-petunjuk firman-Mu supaya kami hidup dengan penuh ketaatan sebagai warga negara di dunia ini. Tapi kami pun juga mengenakan Kristus sebagai bagian warga negara kerajaan surga. Berkati setiap umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat menjadi berkat baik ketika kami hidup dalam dunia ini. Tapi kami juga mempersiapkan diri kami dengan baik sebagai warga negara kerajaan surga. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu terus kami bagikan melalui hidup kami. Berkati untuk kami hidup dengan jujur, berkati kami hidup dengan integritas yang baik. Dimanapun kami berada, hidup kami dapat menjadi kesaksian. Terima kasih Bapa. Seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kami cintai itu. Kami menaikkan tangan kepada perintah-perintah-Mu yang kami cintai dan kami hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.